5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang macam tempat sampah dan cara memelihara hewan dan tumbuhan. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Adik-adik, apakah di sekitar rumah kalian ada taman? Lalu bagaimana nih kondisi taman tersebut? Apakah taman itu bersih dan sehat atau sebaliknya taman itu kotor dan tidak terawat? Nah adik-adik, mari kita menjaga kebersihan taman di sekitar kita. Di sini ada percakapan antara Dayu, ibu dan ayahnya. Yuk kita simak bersama-sama. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Tanya Dayu. Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Jawab ibu. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Tanya Dayu lagi. Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan menjadi indah. Nah, ini tadi ya percakapan Dayu dengan ibu dan ayahnya. Dari percakapan ini, mari kita jawab bersama-sama beberapa pertanyaan nih adik-adik. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan ibu? Nah, mereka sedang membicarakan manfaat kerja bakti dan mereka juga membicarakan tentang tempat sampah ya tadi adik-adik ya. Lalu apa saja nih keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Nah, keuntungannya adalah kalau kalian bekerja bakti bersama-sama, itu pekerjaan akan cepat selesai dan tercipta kebersamaan. Nah, pernahkah adik-adik melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggal kalian? Mungkin ada yang pernah ya adik-adik ya, atau ada yang belum. Nah, yang belum mungkin nanti kalau ada kerja bakti kalian bisa mengikuti. Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggal kalian? Yang sudah pernah nih, mungkin ya membantu menyapu, membantu membuang sampah mungkin ya. Nah adik-adik, apa yang akan terjadi jika taman di sekitar kalian tidak pernah dibersihkan? Nah, taman akan kotor, rusak, dan bau adik-adik. Jadi mari kita perhatikan taman yang ada di sekitar kita. Adik-adik, di sini ada kotak yang berisi tentang huruf-huruf nih ya, ada huruf-hurufnya. Nah, di sini kita akan temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut ini. Misalnya di sini ada suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, di sini kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu adalah makna dari kosakata kerja bakti. Lalu yang kedua, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Nah, ini proses menjadikan barang bekas menjadi barang yang baru ya, itu namanya daur ulang adik-adik. Lalu pola perencanaan untuk sebuah kota dalam
membangun. Nah, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun itu adalah tata kota. Adik-adik yang hebat, di sini ada bacaan perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat untuk rekreasi adik-adik. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga bersih. Nah, kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah ya adik-adik. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Nah, tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Nah, tanaman bisa layu dan mati. Nah, sikap peduli lingkungan harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Adik-adik, bagaimana sih cara menjaga kebersihan taman? Nah, contohnya di sini dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar taman, lalu ikuti aturan yang ada di taman nih. Misalnya tidak boleh menginjak rumput. Nah, itu ya juga kita harus patuhi, tidak boleh memetik bunga misalnya. Itu juga harus kita patuhi adik-adik. Lalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar taman. Adik-adik yang hebat, di sekitar kita itu ada tempat sampah untuk kita membuang sampah. Nah, kita akan pelajari macam-macam dari tempat sampah. Nah, perhatikan macam-macam tempat sampah berikut ini. Ada tempat sampah yang berwarna hijau, di situ ada tulisannya organik. Lalu ada tempat sampah yang berwarna kuning, itu ada tulisannya non-organik, dan tempat sampah yang berwarna merah yang tulisannya di situ adalah B3. Lalu apa perbedaan dari masing-masing tempat sampah ini? Nah, untuk sampah yang berwarna hijau itu khusus untuk sampah organik atau sampah yang mudah terurai atau mudah membusuk. Contohnya daun, sisa makanan, sisa-sisa buah-buah ya. Itu bisa kita buang di tempat sampah berwarna hijau. Nah, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos, lalu kita taruh di tanaman. Tanaman itu akan tumbuh subur adik-adik ya. Jadi untuk tempat sampah berwarna hijau itu khusus sampah yang mudah membusuk ya, atau sampah organik. Lalu untuk yang kuning itu untuk sampah anorganik atau sampah yang sulit membusuk atau sulit terurai. Seperti contohnya apa? Seperti plastik, kaleng, itu sangat susah untuk membusuk adik-adik ya. Botol plastik ya, dan sebagainya. Nah, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan juga menjadi kerajinan tangan hasil daur ulang. Tadi kan daur ulang itu menciptakan sesuatu yang dari barang yang lama atau barang bekas menjadi sesuatu yang baru yang berguna. Nah, di sini kan misalnya kalian bisa dari kaleng bekas misalnya ya, kalian bisa bikin celengan, bikin tempat pensil misalnya seperti itu. Nah, ini adalah tempat sampah kuning untuk tempat sampah-sampah non organik. Lalu untuk tempat sampah berwarna merah itu untuk sampah bahan berbahaya dan beracun, B3 itu ya. Bahan berbahaya dan beracun seperti bahan-bahan kimia, pecahan kaca dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ya pembasmi nyamuk ya, semprotan pembasmi nyamuk, parfum, baterai mungkin baterai jam atau baterai remote itu juga termasuk dalam sampah bahan berbahaya dan beracun. Nah, tempat sampah ini dapat menghindari bahaya bagi petugas dan orang lain. Misalnya kalian menjatuhkan gelas, lalu pecahan kacanya kalian buangnya di tempat sampah yang berwarna merah ya. Pastinya harus dibungkus dulu supaya tidak mengenai orang lain. Nah, adik-adik, Dayu dan teman-temannya juga
juga berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Yuk kita baca bacaan berikut. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Flora itu adalah kata lain dari tumbuhan. Fauna itu kata lainnya dari hewan adik-adik. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Nah, hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita itu tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu adik-adik. Nah, misalnya nih kebakaran hutan itu sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Nah, hewan di hutan pun tidak akan punah ya. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Mari adik-adik kita melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara menjaga agar tanaman atau flora itu tumbuh subur? Nah, dari gambar ini adik-adik, yang pertama kita harus menyiram tanaman dengan teratur. Setelah itu kita memberi pupuk nih pada tanaman. Lalu mencabuti rumput yang mengganggu di sekitar tanaman, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, di sini ya waktunya harus diperhatikan ya. Tidak terlalu siang, nanti malah layu ya adik-adik ya. Tidak menebang tanaman atau tumbuhan secara sembarangan. Nah, ini beberapa contoh cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Lalu bagaimana cara menjaga agar hewan atau fauna di sekitar kita tetap sehat? Tentunya di sini adalah fauna-fauna yang mungkin bisa kita pelihara dan fauna yang tidak bisa kita pelihara ya. Biasanya yang binatang buas kan tidak boleh dipelihara. Yang pertama dengan memberi makan secara teratur. Lalu diberi minum, disediakan kandang ya, ini kandang yang bersih dan layak. Lalu hewannya itu perlu divaksin nih ya. Kalau kalian punya hewan peliharaan misalnya kucing atau anjing, itu perlu divaksin adik-adik. Lalu tidak memburu atau menembak hewan. Nah, contohnya hewan-hewan buas, misalnya singa ya. Lalu harimau itu banyak yang ditembak dan diburu untuk diambil kulitnya. Ya adik-adik ya, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang macam-macam tempat sampah dan cara memelihara hewan dan tumbuhan yang ada di tema 4 subtema 4. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.